أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق الله العظيم. Insyaallah orang-orang yang mengaji tentang Quran pasti hafal ayat-ayat ini karena tidak cuma ada di surah Muhammad. Apa itu? Tadi saya Muhammad sudah membaca toh. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu di surah Muhammad. Ayat berapa itu? Ayat 24. Kan kalau dengar radio-radio tuh sebelum ngaji suka ada nih potongan ayat begini. Afala yatadabbarunal Qur'an Afala yatadabbarunal Qur'an Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kita sekarang tahu, oh itu ada di surah Muhammad. Surah ini Bu, siapa yang miskin? Ngacung. Jangan miskin kok bangga. Wah Ustadz nih pertanyaannya kok gak mau dijawab. Loh ya jangan dijawab. Kenapa kita miskin? Lu merasa miskin. Merasa miskin ya miskin beneran. Nggak ada yang miskin. Insya Allah selama dia tidak merasa miskin. Punya mata 2. Mau ditambah sama Allah jadi 3. Kan pengen kaya. Sekarang udah punya 2 toh. Allah tambahin 3. Dijidat sini 1. Insya Allah Bu. Jadi alien. Ibu sudah punya kaki 2. Kaya tidak? Masih merasa miskin? Baik. Allah tambah jadi 4. Kira-kira gimana? Ayat ini, surah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mempesona Yusuf Mansur. Ustaz Jamil, perhatikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Kan ada orang yang rese sama agama tuh rese, sama masjid rese, sama musola rese, sama majlis taklim rese, sama pengajian rese, sama ustadz-ustadzah rese. Udah gak bisa bantu tapi omongannya Masya Allah. Udah gak bisa bantu tapi matanya Masya Allah. Dia jagain dengan setiap kotak amal. Tapi rupanya supaya orang lain itu pergi habis dia bawa kotak amal. Ada yang begitu. Ada yang kemudian Masya Allah mengadu domba dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang. Allah hapus amalan mereka. Lalu Allah berikan yang kedua nih ayat. Ayat yang kedua ini betul-betul saya senang. Siapa tadi saya tanya ibu-ibu yang miskin. Bapak-bapak yang miskin. Atau merasa miskin. Pengen berubah menjadi kaya. Yang ini boleh jawab. Pengen berubah menjadi kaya. Pengen berubah menjadi senang. Mereka yang sulit pengen berubah menjadi mudah. Siapa yang belum punya jodoh? Siapa yang belum punya jodoh? Ayo berdiri. Ada? Siapa yang belum punya rumah? Ada? Baik. Siapa yang belum punya motor, mobil? Pengen tidak? Belum punya? Pengen punya enggak? Sok ngacung coba. Siapa yang belum pernah melihat Ka'bah?
Sekarang pejamkan mata. Tangannya tetap ke atas. Arahkan seakan-akan ibu bapak mengarahkan tangan ke rukun yamani. Mengarahkan tangan ke Ka'bah. Silakan pejamkan mata. Saya baca dulu, ibu ikutin, bapak ikutin, pemirsa juga boleh begitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya doain yang belum pernah melihat Ka'bah, nginjak Masjidil Haram, bukan cuman bisa pergi, tapi bisa memberangkatkan orang lain. Insya Allah, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Ada juga tuh ayatnya Mil. Nanti dijelaskan di kuliah online. Antumul fuqara, kata Allah kalian itu miskin, sini datang kepadaku yang maha kaya. Subhanallah nih surah. Gimana Ustadz daftarnya? Login ke www.wisatahati.com. Ustadz saya nggak ngerti, saya nggak paham. Datang ke pesantren Darul Quran. Orang dekat sini datang ke pesantren Darul Quran. Yang tidak datang ke warnet. Warnet itu bisa jadi tempat baik, bisa jadi tempat buruk, tergantung kita. Insya Allah. Sok, sekarang saya tanya, kamera siap-siap muter lagi. Siapa di antara ibu dan bapak yang sudah punya anak? Jangan turun, tangannya jangan turun. Siapa yang sudah punya cucu, angkat 2. Iya, anaknya 1. Kalau udah punya cucu 2 diangkat. Oke? Tahan. Pertanyaan berikutnya adalah, pengenkah anak atau cucunya menjadi seperti Syekh Muhammad? Pengen gak anak cucunya seperti Syekh Asyadi? Pengen gak cucunya anaknya seperti Yusuf Mansur? Atau bahkan lebih dari kami-kami? Jawabannya ada di surah Muhammad ayat kedua. Siapa yang sudah punya rumah? Ngacung, kamera muter lagi kamera. Siapa yang sudah punya rumah tapi pengen diperbaiki, pengen dilebarin, pengen ditambah, lalu dibilang, kamu nambah buat apa? Anak kamu di mana-mana, kamu sendirian. Saya pengen menjadikan rumah saya ini rumah tahfiz. Betul kan? Jadi saya pengen nambah kamar yang banyak, betul? Mana dia orangnya? Pertanyaannya, punya duit tidak? Kalau tidak punya duit, jawabannya ada di surah Muhammad ayat kedua. Lihat ayat yang kedua, kita ngaji bareng-bareng. Ikutin saya. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Walladzina amanu
dan orang-orang yang beriman, yang percaya sama Allah, wa amilus solihati, dan mau amal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan kemudian dia percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sederhana. Kalau kita beriman, percaya, saya percaya biar muka saya begini, jangan dipakai biarnya. Itu namanya nggak percaya. Allah nggak demen. Oh, gini nih, perhatian pemirsa, perhatian. Saya percaya biar muka kayak begini bakal dapat jodoh. Itu kalimat tetap cacat. Ada kalimat biar muka begini, jangan dipakai. Emang kenapa muka situ kenapa? Kalimatnya langsung saja. Saya percaya saya bisa dapat jodoh. Itu aja begitu dah. Dengan izin Allah. Jangan begini nih kalimatnya nih. Saya ini punya utang. Tanggal 13 jatuh tempo. Walaupun nanti tanggal 18 ada utang orang lain yang ke saya. Gimana kalimatnya? Yang pertama dihapus. Langsung saja. Insya Allah ada tagihan saya di luar tanggal 15. Mudah-mudahan cair. Gitu aja. Jangan ngomong begini nih. Saya sih punya tagihan ya tanggal 15. Tapi masalahnya tanggal 10 saya harus bayar. Jangan dipakai itunya. Jangan. Saya ini punya pesantren tapi kecil. Tapi kecilnya nggak usah dibawa. Saya punya pesantren titik. Saya ini anak kedua ya. Insya Allah sih jodoh saya ada. Tapi saya ini anak kedua. Terus yang keempat ngelangkahin saya. Kan panjang lagi judulnya. Jangan percaya udah. Pokoknya bismillah yakin gitu aja. Wa amilus solihati, dan melaksanakan, mengamalkan, punya amal saleh. Apalagi wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqum mir rabbihim, dan dia percaya dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad kepada Muhammad, dan dia percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwal haqqum mir rabbihim, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Apa yang terjadi? Kaffaro anhum sayyiatihim, dia bakalan dihapus segala kesalahannya. Maaf ya, ada orang ditawarin kerja, lalu kemudian dia ngomong, gua mau kerjaan begitu nggak mau. Ngapain gue capek-capek kuliah? Habis itu mati lampu. Enggak ada tawaran kerjaan. Bisa jadi itu penyebabnya. Bisa jadi juga. Yang pertama dilakukan sama Allah apa? Kaffaro anhum sayyiatihim. Salah-salah ngomong dihapus-hapusin sama Allah. Dihapus-hapusin. Ada orang tidak punya anak. Sebab apa? Dia sudah berzina dulunya sebelum menikah. Mudah-mudahan yang di sini mah ujian dari Allah saja, bukan azab. Tapi sebagian di luar sana ada yang pernah berzina. Gara-gara dia berzina, begitu dia kawin beneran, nikah beneran, dicabut hak dia memiliki anak keturunan. Kaffaro anhum sayyiatihim. Asal dia melaksanakan yang 3 tadi, dia yakin, dia percaya, dia beriman. Dia kemudian melaksanakan amal saleh. Dia percaya sama Quran, dia percaya sama sunnah, sama hadis. Insya Allah kaffaro anhum sayyiatihim. Dia punya rumah di Beslak, disita. Kenapa? Karena rumah ini setiap orang datang minta bantuan, selalu ditutup pintunya sama dia. Kaffaro anhum sayyiatihim. Allah ampunin dia, Allah perbaiki dia. Kalau sudah begitu, yang terjadi apa? Wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki keadaan mereka. Tentu masih banyak pemirsa yang bisa dipelajari dari surah Muhammad. Silakan saudara login, lihat di bawah ini di www.wisatahati.com. Nanti ambil free kuliah online surah Muhammad
yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Jamil dan para asatis yang lain. Insya Allah mudah-mudahan beliau capable, berkompeten, karena sesungguhnya pemimpin Darul Quran adalah Ustadz Jamil ini. Saya pembantunya Ustadz Jamil. Alhamdulillah. Taib, ibu bapak yang dirahmati Allah. Percaya Allah bisa mengubah? Percaya Allah bisa mengubah? Percaya Allah bisa berangkatin ke Mekah? Percaya Allah bisa berangkatin ke Madinah? Percaya nanti beasiswa dapat di Madinah, Mekah, Kairo segala macam dapat? Percaya? Kalau sudah percaya, amilus salihat, beramal soleh. Amal soleh apa saja Ustadz? Banyak. Sholat, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Sebagai penutup kajian kita pada hari ini, ayo kita baca Fatihah yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya baca Fatihah ini dengan wasilah amal soleh para santri-santri kami di sini dan di seluruh tanah air. Dan ada yang di mancanegara, ada yang di Vietnam, Afrika Selatan, Jepang, Australia, Amerika, di seluruh penjuru duniamu ya Allah, di Jerman, di Soviet, di RRC, di China, di Taiwan, di Hong Kong. Mudah-mudahan dengan wasilah amal soleh para santri-santri, awal soleh kami bilang kau ridho ya Allah. Fatihah ini kembalikan kepada seluruh yang bersedekah pada hari ini. Mudah-mudahan dijabah seluruh doanya, dijabah seluruh munajatnya, diampuni seluruh dosanya dan dosa keluarganya, suaminya, anak turunannya, orang tuanya. Insya Allah apa yang dirasa dari penyakitnya Allah sembuhkan, apa yang dirasa dari kesusahannya Allah tolongin, rezekinya Allah banyakin, bisa nyampe Mekah Madinah, bukan cuma sendiri tapi bersama keluarganya, umrah dan juga haji ke Baitul Haram, Allah ganti berlipat-lipat. Khusus Fatihah ini buat mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Saya seperti di tempat-tempat lain memberi hadiah kepada ibu semua, memberi hadiah kepada bapak semua. Mau diterima? Hadiah ini insya Allah yang sudah menyelamatkan hidup saya atas izin Allah, menaikkan derajat saya, menghapus segala kesalahan saya insya Allah, insya Allah, insya Allah, dan meningkatkan semua kualitas hidup saya atas izin Allah. Apa yang hadiah ini saya tawarkan kepada ibu dan bapak, ini dari orang-orang tua dan dari para guru, saya makan, saya jalanin, alhamdulillah berubah. Nih hadiahnya. Jangan sampai lalai lupa setiap hari berselawat kepada Rasulullah. Minim-minim 100 kali. Minim-minim 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga sallallahu ala Muhammad. Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Azam niat Pak. Belum tentu loh. Belum tentu tiap hari. Belum tentu. Hari ini mungkin baca, besok udah selesai. Mulai sekarang jangan berkurang iman, yakinan, kita bisa berubah, kita bisa perbaiki diri, kita bisa perbaiki keadaan, kita bisa kaya, kita bisa senang, kita bisa pergi haji, umroh, nikah, punya anak segala macam sembuh dengan izin Allah SWT. Beramallah soleh dan percayalah dengan Quran. Sampai ketemu lagi di sarasian berikutnya. Saya Yusuf Mansur. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.